Hai guys, salam jumpa lagi sama aku Nara, seperti biasa di channel Nara yang real, yang suka usaha hal viral, unik, dan bikin kita mikir bareng. Oke, hari ini aku mau bahas satu berita yang lagi rame banget di sosmed. Bahkan mungkin sebagian dari kalian udah lihat seliwerannya di TikTok, YouTube, atau grup WhatsApp keluarga. Jadi gini guys, belakangan ini lagi viral konten sewa pacar 1 jam yang katanya terjadi di Tasikmalaya. Awalnya sih kelihatan kayak konten iseng, lucu-lucuan, atau social eksperimen gitu ya, tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Konten ini makin rame karena pembuatnya yang dikenal sebagai TikToker sekarang disebut-sebut jadi tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak. Nah loh, dari yang awalnya konten receh, tiba-tiba berubah jadi kasus serius. Guys, aku mau ngelurusin satu hal dulu ya. Di sini aku nggak mau ngejudge siapapun. Kita bahas ini sebagai fenomena, sebagai pembelajaran, dan sebagai peringatan buat kita semua, apalagi yang aktif di dunia konten. Karena jujur ya, sekarang tuh banyak banget konten yang niatnya cuma cari views, tapi lupa mikirin dampaknya. Konsepnya sewa pacar 1 jam ini sebenarnya udah sering muncul di sosmed. Kadang dibuat lucu, kadang dibuat drama, kadang dibungkus seolah-olah eksperimen sosial. Tapi masalahnya, kalau yang dilibatkan masih di bawah umur atau nggak paham sepenuhnya dampak dari konten itu udah masuk ke wilayah yang bahaya banget. Dan disinilah ahli hukum ikut turun tangan. Yang bikin netizen terbelah tuh komentarnya guys. Ada yang bilang, ah cuma konten doang, lebay amat. Tapi ada juga yang bilang, justru ini bahaya. Anak-anak bisa dijadiin objek tontonan. Dan jujur ya, kalau dipikir-pikir lebih dalam, dua-duanya punya sudut pandang, tapi perlindungan anak itu nggak bisa ditawar. Di era sekarang, kamera tuh bukan cuma alat rekam, tapi bisa jadi alat yang nentuin masa depan seseorang. Sekali wajah kamu tersebar di internet, itu nggak bisa ditarik lagi. Apalagi kalau masih anak-anak, yang bahkan belum ngerti apa konsekuensi dari viral. Aku pribadi ngerasa kejadian ini tuh kayak tamparan halus buat kita semua. Buat kreator, konten tuh bukan cuma soal views dan FYP. Buat penonton, nggak semua yang viral itu pantas ditonton dan didukung. Dan buat kita sebagai masyarakat, kadang kita perlu berhenti cepet banget guys, tapi dampaknya memang hari ini viral, besok bisa jadi penyesalan. Jadi menurut aku, kasus ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal budaya konten yang lagi kita hidupin bareng-bareng. Dan semoga aja, apapun proses hukumnya nanti, bisa jadi pelajaran bukan cuma sensasi. Oke guys, itu tadi pembahasan singkat tapi dalam dari aku, Nara. Kalau menurut kamu gimana? Apakah konten kayak gini masih wajar atau udah kebablasan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Santai, sopan, dan saling menghargai. Aku Nara, salam jumpa dan sampai ketemu di cerita viral berikutnya. Gelis you!